Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pamong Belajar, para pendidik di pendidikan kesetaraan, tutor atau guru. Pada kesempatan kali ini saya akan bersama-sama membahas tentang jumlah rombongan belajar dan peserta didik ya yang sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47 tahun 2023. Karena kita melihat bahwa banyak PKBM yang jumlah peserta didiknya itu luar biasa, ratusan, bahkan mencapai angka 900, bahkan ada yang lebih dari 1.000. Nah, ini seperti apa ketentuannya? Ya, seperti apa ketentuannya? Mari kita simak paparan berikut ini sampai tuntas. Dan jangan lupa yang belum subscribe dan klik tanda lonceng, silahkan untuk subscribe dan klik tanda lonceng untuk menambah semangat teman-teman yang mengembangkan konten ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan eh, paparkan dan jelaskan berdasarkan regulasi yang ada ya, yaitu bagaimana sebenarnya sih jumlah eh, peserta didik rombongan belajar pada pendidikan kesetaraan berdasarkan standar pengelolaan. Jadi kita sudah mendapatkan informasi tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa telah terbit standar pengelolaan yang berlaku untuk semua jenjang, ya. Berlaku untuk semua jenjang baik PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian SMA, kesetaraan SLB. Dan standar pengelolaan ini diterbitkan melalui Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023. Di sini saya akan mengutip dua ayat saja. Dua ayat yang terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu pada pasal 8 ayat 2. Ya, di sana khusus membahas tentang jumlah peserta didik setiap rombongan belajar pada pendidikan kesetaraan. Ya, jadi pasal 8 ayat 2 ini untuk pendidikan kesetaraan. Di sana disebutkan di dalam ayat 2 di huruf I ya, di huruf I. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian I. Nah, ini mengatur pendidikan kesetaraan. Ini pada huruf I yaitu pada poin ini disebutkan bahwa untuk program paket A itu maksimal itu 20. Jadi ketentuan pasal 8 ayat 2 ini mengatur jumlah peserta didik paling banyak setiap rombel mulai dari jenjang PAUD sampai ke jenjang SMA dan SMK termasuk kesetaraan. Nah, untuk kesetaraan itu paket A itu paling banyak setiap rombel 20 peserta didik, 20 orang. Paling banyak. Kalau paling banyak 20, 2, 3 boleh tidak? Boleh. Karena paling banyak. Satu pun boleh. Ya, ini paling banyak. Tapi tentunya kalau satu ya kurang kurang efisien gitu ya. Nah, mungkin kalau dibuat multigrade atau apa namanya, kalau peserta didiknya itu setiap rombel itu tidak banyak yang paket A ya, itu dibikin multigrade ya. Kemudian untuk paket B paling banyak peserta didiknya 25 orang. Paket B. Paket C-nya 30 orang ya. Jadi kalau Bapak Ibu PKBM-nya, SKB-nya punya peserta didik paket C 70, maka tidak boleh itu dalam dalam eh, dua rombel karena lebih dari 30 masing-masing rombelnya kan. Maka dibikin tiga rombel gitu ya. Kalau 70 gitu. Nah, kalau 90 pas tiga rombel. Nah,
Ini ketentuan di dalam pasal 8 ayat 2 huruf I, J, dan K. Nah, bagaimana mengenai jumlah maksimal rombelnya itu sendiri? Kalau pasal 8 ayat 2 ini kan jumlah maksimal peserta didik di dalam setiap rombel. Nah, kemudian satu PKBM, satu SKB itu berapa maksimal jumlah rombel yang bisa dibuka? Nah, ini ada di dalam ayat 5, pasal 8 ayat 5. Di dalam pasal 8 ayat 5 di sana disebutkan satuan pendidikan kesetaraan jumlah rombelnya itu 3 sampai 36. Artinya minimalnya 3 rombel, kemudian maksimal 36 rombel. Ingat, SKB dan PKBM itu adalah satuan pendidikan satu atap. Ada paket A, ada paket B, kemudian ada paket C. 3 sampai 36 ini untuk ketiga jenjang tadi. Jadi 36 itu meliputi paket A, paket B, paket C. Bukan masing-masing maksimal 36, bukan. Tapi 36 itu meliputi maksimal SKB PKBM itu memiliki 36 baik meliputi paket A, paket B maupun paket C. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini dari ketentuan uh, pasal ini dari dua ayat ini Bapak Ibu kita bisa menyimpulkan bahwa PKBM atau SKB yang menyelenggarakan pendidikan setara itu dibatasi jumlah maksimal rombelnya dan setiap rombel dibatasi jumlah maksimal peserta didiknya. Sehingga kalau kita konfigurasikan, misalnya ya. Jadi kalau kita konfigurasikan, misalnya masing-masing jenjang itu membuka 3 kelas paralel. Paket A punya 3 kelas paralel, paket B punya 3 kelas paralel, paket C punya 3 kelas paralel. Ini jumlah maksimal yang mungkin dibuka itu 3 kelas paralel. Kenapa? Karena paket A itu akan berjumlah 18 rombel. Karena kelas 1 sampai kelas 6 masing-masing 3. 6 kali 3 kan 18. Nah, paket B 3 rombel. 3 rombel paralel. Maka jumlahnya total menjadi 9. Begitu juga paket C, 3 rombel paralel. Paralel. Nah, juga 9. Maka totalnya itu 36. Nah, ini yang dimaksud maksimal ini boleh ini. Seperti ini bisa. Tapi tentunya harus dipertimbangkan bagaimana sarana prasarananya. Kalau punya rombel sebanyak ini, tentunya punya kelas banyak kan? Betul nggak? Walaupun pembelajarannya 3 kali, 2 kali seminggu, tapi pasti kelasnya akan banyak. Nah, ini kemudian akan dilihat di dalam Dapodik itu salah prasnya seperti apa. Pak, ini kami pembelajarannya online, Pak. Pembelajaran online itu ada ketentuannya. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 119 tahun 2014 tentang pendidikan jarak jauh, kalau Bapak Ibu menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, daring, satu kesatuan pendidikan, itu harus ada izin. Tidak bisa eh, semua mata pelajaran dijarak jauhkan, kemudian tidak melakukan izin. Nanti simak ya, di dalam Permendikbud nomor 119 tahun 2014 tentang pendidikan jarak jauh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi kalau parsial boleh. Pendidikan jarak jauh parsial bisa. Parsial itu sebagian mata pelajaran atau dalam satu mata pelajaran sebagian didaringkan. Tapi harus ada tatap muka. Harus ada tatap muka hadir di satuan pendidikan. Karena PKBM tidak dalam skema boleh menyelenggarakan pelajaran jarak jauh. Karena tidak diatur di dalam Permen nomor 119 tahun 2014. Dan kalaupun akan mengadakan,
harus mengajukan izin. Nah, apakah PKB Bapak Ibu sudah mengajukan izin? Nah, ini yang perlu dicermati, izin untuk pendidikan jarak jauh. Jadi kalau satuan pendidikan sampai maksimal kembali ke jumlah rombel ya dan kaitannya dengan sarpras. Jadi kalau sarprasnya, maaf, kalau rombelnya itu dimaksimalkan, tentunya sarana prasarana harus mendukung. Jangan kemudian berkilah, wah ini kami belajarannya jarak jauh, daring, online. Tidak bisa digunakan sebagai sebuah alasan karena kegiatan belajar itu harus ada tatap muka. Bagaimana kita akan mencapai SKL? Yang SKL itu dari 8 butir itu 6 butirnya itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu hanya bisa kita lakukan secara optimal kalau melakukan tatap muka, bukan tatap maya, tapi tatap muka. Baik, kita lanjutkan. Ini skenario simulasi pertama. Simulasi kedua, maaf belum, ini maaf baru simulasi pertama ya. Masih simulasi pertama, maaf. Nah, kalau simulasi tadi kita eh, masukkan dalam perhitungan ya. Jadi misalnya paket A itu ada 18 rombel, tiap rombel maksimal 20, berarti totalnya 360 jumlah maksimal peserta didik paket A, 360. Kemudian paket B-nya 9 rombel maksimal, kemudian setiap rombelnya maksimal 25 orang peserta didik, maka jumlah peserta didik maksimal 225. Maka C-nya begitu, 9 kali 30 maksimal, ketemu angka 270. Jadi kalau formasinya seperti itu tadi, jumlah maksimal peserta didik itu adalah 855. Oke, sudah bisa bisa dimengerti ya, ini formasi pertama atau simulasi pertama. Nah, sekarang yang kedua ini. Yang kedua, paket A-nya hanya punya satu kelas, tidak paralel, tapi masing-masing satu kelas. Kelas 1 sampai kelas 6 itu satu kelas, sehingga paket A-nya 6 rombel. Paket B-nya punya dua kelas paralel, misalnya, sehingga paket B-nya punya 6 rombel. Paket C-nya banyak ini, ada 6 paralel, sehingga 18. Ini total 18 tambah 12. Ini 30. Totalnya masih memenuhi syarat. Totalnya masih memenuhi syarat. Belum belum apa namanya? 18 ditambah 6 sama dengan 24. 24 ditambah 6 sama dengan 30. Jadi maksimal ini masih belum maksimal, masih 30 rombongan belajar ya, masih 30 rombongan belajar. Sehingga yang paket B-nya, paket C-nya itu bisa dimaksimalkan. Ini misalnya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik kita lihat lagi juga bagaimana perhitungannya kalau seperti ini. Nah, seperti ini jumlahnya adalah 6 6 kali 20, 6 kali 25, 150, 18 kali 30, 504. Sehingga total 810 ya. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang paket A dan paket B ini masih bisa dioptimalkan. Karena kan ini total masih berjumlah 30 ya, masih bisa ditambah 6 rombel lagi ya. Masih bisa ditambah 6 rombel lagi. Nah, misalnya di paket A-nya itu ditambahkan 6 rombel sehingga total 100 sehingga total 240. Sehingga yang jumlah peserta totalnya itu 810 ditambah 120 dari paket tambahan jadi bisa 930 ya maksimal ini maksimal. Oke. Baik, untuk yang berikutnya simulasi atau formasi berikutnya adalah tidak punya paket A tapi paket B paket C-nya dioptimalkan. Ini tentunya menjadi persoalan adalah bagaimana ini sarana prasarananya. Pak, kami kerjasama boleh, tapi harus ada MOU-nya. Misalnya rombel seperti ini, misalnya kerjasama dengan pondok pesantren, itu bisa dimungkinkan. Jadi menggunakan sarana prasarana yang ada di pondok pesantren. Tapi kalau ini peserta didik yang mandiri tidak kerjasama dengan pihak manapun, berarti Bapak Ibu harus menyiapkan sarana prasarana sejumlah kelas yang harus ada.
yaitu 18 paket B, 18 paket C. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi jangan kemudian semuanya diakui daring gitu ya. Nanti lama-lama jadi darling nanti gitu ya. Jadi eh, karena ketentuan belajar daring itu harus ikuti aturan. Seperti saya sebutkan tadi, Permendikbud nomor 119 tahun 2014 harus berizin. Jadi Bapak Ibu tidak boleh langsung mendeklarasikan saya daring. Karena kita mengikuti ketentuan, belajar itu ada tatap muka, kemudian tutorial dan belajar mandiri. Dan proses belajar itu untuk mencapai SKL. SKL itu ada 6 dimensi profil belajar Pancasila, literasi dan numerasi. Dan itu terbentuk hasil dari sebuah interaksi antar peserta didik di satuan pendidikan. Interaksi itu berarti harus ada tatap muka. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan formasi seperti ini bisa kita eh, apa namanya berikan perhitungan paket A kosong ya, kemudian paket B 18 kali 25 450, paket B-nya 18 kali 30 540, sehingga total 990. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sehingga tolong Bapak Ibu yang masih belum memenuhi standar untuk disesuaikan dengan standar yang baru ini, Permen 47 tahun 2023. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kalau ada kekurangan mohon maaf, dan mudah-mudahan ini menjadikan informasi yang baru, pencerahan baru, dan mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan dengan standar-standar yang ada. Pada kesempatan lain saya akan menyajikan beberapa standar yang mungkin perlu menjadi perhatian kita semuanya. Agar apa? Agar kita tidak bermasalah. Karena ketika PKPM, SKP melebihi standar, bisa jadi nanti akan bisa menjadi temuan dari auditor yang selalu mengaudit kita. Karena apa? Teman-teman auditor itu akan berpedoman kepada standar nasional pendidikan. Sekian, terima kasih. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.